Perkenalkan, nama saya Nimadi Ayu Agatha Widya Lestari dengan NIM 12011194075. Perkenalkan, nama saya Karina Fatimah Wulandari dengan NIM 12011194051. Perkenalkan, nama saya Alif Ahmad Abu Nasir dari kelas TI 4305 dari jurusan S1 Teknik Listrik. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad, saya dari kelas TI 4325 dan NIM saya 1201199023. Perkenalkan, nama saya Raja Rizky Ramadan, saya dari kelas TI 4305. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis STP pada PT LG Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu PT LG. PT LG adalah sebuah perusahaan elektronik global yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Nah, untuk PT LG ini merupakan produsen televisi terbesar kedua di dunia dan produsen ponsel terbesar ketiga di dunia. LG merupakan salah satu industri elektronik yang maju pesat dan dalam perkembangannya. LG Elektronik saat ini termasuk ke dalam 3 besar industri elektronik di Indonesia. Selain mengembangkan usaha di bidang home appliance, LG Group di Indonesia juga mengembangkan beberapa usaha di bidang lain dan memiliki beberapa perusahaan. Sebagai berikut, yang pertama ada LG Insurance Indonesia, yang kedua ada Sinar LG, yang ketiga ada LG dan AG, dan keempat ada LG International Corp. Selanjutnya yaitu adalah identifikasi dan analisis segmentasi. Segmentasi merupakan proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok perilaku dan respon terhadap program pemasaran spesifik. Segmentasi jika dilihat dari karakteristik deskriptifnya dibagi menjadi beberapa pendekatan, yaitu yang pertama adalah demografis. Demografis yaitu merupakan pendekatan dalam segmentasi yang sangat relevan dalam menginterpresentasikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal itu dikarenakan variabel yang dipakai dari segmentasi demografis ini adalah jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, usia, dan lain-lain. Lalu, itulah mengapa pendekatan demografis ini sangat populer digunakan pada perusahaan LG Elektronik mensegmentasikan pelanggan yaitu pekerja kantoran, masyarakat menengah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu segmentasi terhadap geografis. Segmentasi geografis dilakukan dengan mengelompokkan pasar berdasarkan negara, provinsi, atau kota, seperti merek mobil BMW, Tesla, Volvo yang dipasarkan ke negara dengan pendapatan per kapita pendudukan yang tinggi. Kemudian merek HP Xiaomi, Oppo, dan Vivo yang masuk ke pasar negara berkembang. Dan PT LG Elektronik Indonesia menggunakan segmentasi geografi ini dengan cara cabang di berbagai provinsi di Indonesia. Lalu yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu segmentasi psikografis adalah segmentasi yang memiliki sifat dinamis atau tidak menentu. Dikatakan dinamis karena di segmentasi ini mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku psikologisnya, seperti bagaimana mereka memilih suatu produk atau apa yang membuat mereka tertarik atau senang menggunakan produk tersebut. Selain berdasarkan karakteristik deskriptifnya, beberapa ahli juga mengungkapkan adanya segmentasi berdasarkan perilaku. Segmentasi ini melihat bagaimana cara pelanggan memberi respon terhadap sebuah merek. Dan perusahaan LG Elektronik Indonesia melakukan penjualan dengan pendekatan gaya hidup konsumtif dan gaya hidup modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan sasaran pasar dari PT LG beserta analisisnya mengapa PT LG memilih segmen pasar tersebut. Yang pertama itu ada masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Mengapa PT LG memilih masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas? Itu dikarenakan masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas memiliki ketertarikan dan kebutuhan yang besar terhadap teknologi. Sama halnya dengan produk yang dikeluarkan oleh PT LG yang memiliki teknologi yang tinggi. Selain itu, produk dari PT LG sendiri memiliki harga yang affordable sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya yang kedua adalah pekerja kantoran. Mengapa PT LG menargetkan pekerja kantoran? Itu dikarenakan biasanya karyawan kantor itu memerlukan
produk yang memiliki kualitas yang baik. Karyawan yang sering berhubungan dengan file hard copy atau sering menggunakan Microsoft Word atau Excel atau yang lainnya biasanya disarankan untuk menggunakan produk LG, yaitu laptop atau printer dari LG sendiri. Selain itu, LG juga mempunyai produk air conditioner atau AC yang bisa digunakan sebagai alat pendingin di dalam ruangan kantor yang ada. Selanjutnya yang ketiga itu ada pasangan suami istri yang baru menikah. Mengapa PT LG menargetkan sasaran pasar kepada pasangan yang baru menikah? Hal itu dikarenakan pasangan yang baru menikah biasanya memerlukan barang-barang elektronik ataupun yang lainnya untuk digunakan pada rumah baru mereka. Produk yang bisa digunakan dari PT LG itu ada mesin cuci, kulkas, AC, kompor, TV, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis segmentasi positioning dari perusahaan LG Electronics. Apa sih positioning? Positioning merupakan suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menempatkan, memposisikan, atau menempatkan suatu produk dan merek perusahaan dalam benak pelanggan. Untuk mengembangkan strategi positioning dapat dilakukan dengan cara merancang tawaran dan citra perusahaan agar produk tersebut memiliki suatu posisi khusus yang berbeda di antara produk lainnya. Nah, perusahaan LG Electronics hingga saat ini sudah memiliki posisi dan citra yang baik di hati penggunanya. LG Electronics memproduksi produk-produk dengan standar dan kualitas yang tinggi, maka tak heran jika dengan kualitas tersebut, LG Electronics memberikan harga yang menengah untuk sebuah produknya dibandingkan dengan kompetitor lainnya, yang membuat LG ini masuk dalam posisi masyarakat menengah ke atas. Nah, adapun POP atau point of parity dan adapun ada point of difference dari LG Electronics dan pesaingnya. Ambil saja contohnya yaitu Samsung. Ya. Point of parity dari kedua merek tersebut, keduanya merupakan perusahaan teknologi yang memproduksi berbagai perangkat elektronik dan kedua perangkat tersebut selalu melakukan inovasi terhadap produk-produknya. Yang kedua ada point of difference. Dari point of difference tersebut yaitu memiliki perbedaan, antara lain memiliki harga yang menengah untuk LG Electronics dan Samsung memiliki harga yang cukup bervariatif, mulai dari harga yang murah hingga harga yang mahal. Selanjutnya perbedaan dari produk tersebut yaitu LG memiliki garansi yang tahan lama dan sedangkan Samsung memiliki produk yang awet dan tahan lama. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dari analisis strategi segmenting, targeting, dan positioning perusahaan LG. Perusahaan LG ini mengembangkan usaha di bidang home appliance dan alat-alat elektronik lainnya. Segmentasi yang meliputi PT LG Electronics yaitu adalah mobil communication, home entertainment, home appliance, air conditioner, dan energy solution. Dan target pasar yang dituju pada PT perusahaan elektronik yaitu mempunyai konsumen yang akan bertahan lama untuk menggunakan produk LG. Dan PT LG Electronics membuat produk-produknya menjadi produk yang premium, lebih premium dari yang lainnya. Kriteria untuk targeting pada PT LG Electronics yaitu ukuran dan potensi perubahan segmen, karakteristik struktural segmen, dan kesesuaian antar produk dan pasar. Terdapat beberapa pola pasar sasaran dari PT LG Electronics yaitu masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas, pekerja kantoran, dan yang lain-lain. Dan positioning pada PT LG Electronics yaitu adalah memposisikan dirinya atau perusahaannya menjadi salah satu market leader perusahaan elektronik terbesar di Indonesia dan benua Asia. Dan PT LG Electronics yaitu adalah menentukan keunggulannya dengan cara memiliki garansi seumur hidup dan kualitas yang baik sehingga bisa menarik para konsumen dan menjaga konsumen dan menjaga kepuasan para konsumennya. Sekian, terima kasih.